Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi dalam program Talk Show hari ini akan menemani Anda. Nah, bicara tentang infrastruktur terus dibenah di Indonesia, termasuk pula di Aceh. Lalu seperti apa pembangunan infrastruktur perhubungan di Provinsi Aceh ini? Nah, ini infrastruktur menjadi salah satu fondasi bagi negara Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam kompetensi dan juga dengan negara-negara lainnya. Nah, infrastruktur tidak hanya sekedar membangun jalan tol, bandara, pelabuhan, tapi juga harus membuka lapangan kerja, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan juga meningkatkan efisiensi logistik mengingat bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas. Nah, tentu juga dengan wilayah Aceh yang luasnya juga sangat yang harus kita jangkau bersama melalui perhubungan ini. Nah, seperti apa pembangunan infrastruktur perhubungan? Dan ini kita akan bahas bersama Bapak Muhammad Zubir, SSIT MSI, yang tepat sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Pak Zubir merupakan Sekretaris Dinas Perhubungan. Ya. Artinya sudah lama juga nih Pak ya di perhubungan, mulai dari mungkin sebelum tsunami gitu ya, ada jenjang-jenjangnya sendiri sampai sekarang sudah jadi sekretaris ini. Nah, tentu juga banyak yang sudah Bapak lalui di perhubungan ini, termasuk bagaimana juga membangun perhubungan agar lebih dapat melayani masyarakat. Nah, terkait dengan pembangunan infrastrukturnya ini Pak. Nah, sebenarnya juga ingin melihat seperti apa sih peran dari Dinas Perhubungan sendiri dalam meningkatkan infrastruktur perhubungan di Kota Banda Aceh ini Pak. Terima kasih Mbak Reni. Nah, ini kami sampaikan terlebih dahulu bahwa yang kita bahas sekarang ini infrastruktur khususnya yang di Kota Banda Aceh. Baik. Dalam hal ini di bidang perhubungan. Jadi perlu kami jelaskan dulu bahwa di Dinas Perhubungan itu terdapat 4 bidang yang mengelola infrastruktur, baik sarana prasarana perhubungan, kemudian baik perparkiran, kemudian lalu lintas angkutan jalan, kemudian ada juga di bidang pembinaan dan pengawasan keselamatan. Baik. Jadi di masing-masing bidang tersebut mempunyai tupoksi masing-masing. Misalnya contoh di sarana prasarana perhubungan, itu di kita ada mengelola terminal dan pengujian kendaraan bermotor. Baik. Dan terminal kita ada 3, terminal angkutan kota di Kedah, kemudian terminal yang AKDP yang di terminal Lumbata, kemudian ada terminal mobil barang atau pangkalan mobil barang di Kampung Santan, ya Aceh Besar. Di masing-masing terminal itu mempunyai tugas masing-masing. Yang angkot itu untuk khusus angkutan kota, kemudian yang khusus L300 jurusan timur, utara dan tengah itu di Lumbata. Kemudian angkutan mobil barang itu ada di terminal Santan. Angkutan barang yang masuk ke Banda Aceh atau yang ke kota Banda Aceh terlebih dahulu dia bongkar muat dulu. Baik. Di terminal Mobar, kemudian dilansir dengan bus atau truk-truk kecil ke dalam kota supaya jangan mengganggu angkutan ataupun mobilitas lalu lintas di dalam kota. Baik. Kemudian ada pengujian untuk menguji kendaraan layak jalan, yaitu yang berada di dalam kompleks terminal tipe Abato. Kemudian yang selanjutnya bidang lalu lintas angkutan jalan, itu dia berperan di dalam membangun ataupun memelihara perlengkapan jalan. Baik. Dalam hal ini traffic light, rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggadu, kemudian cermin tikungan dan yang berhubungan dengan perlengkapan jalan lainnya. Dan ini beberapa tahun ini kita pun sudah mengembangkan traffic light menggunakan ATCS. Baik. Yang dibantu oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini BPTD Wilayah 1 Aceh. Dan itu merupakan jalan-jalan nasional yang mereka bantu. Kemudian untuk topoksi jalan provinsi itu merupakan topoksi jalan Dinas Perhubungan Aceh, dan jalan kota merupakan topoksi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Kemudian ada juga bidang perparkiran. Baik. Bidang perparkiran itu pada umumnya masalah PAD dan masalah jukir liar yang kita prioritaskan. Baik. Kemudian ada juga bidang satu lagi, pembinaan dan pengawasan keselamatan. Jadi yang selama ini kalau Mbak Leni ada lihat, ada kendaraan-kendaraan yang digembok, kemudian itu untuk memelihara atau menjaga keselamatan pengguna jalan yang memarkir kendaraan
ada pengguna jalan memarkir kendaraan tidak pada tempatnya, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya, sehingga lakukan pengawasan. Kemudian kita juga di bidang pembinaan dan pengawasan, setiap pagi kita ada mengatur lalu lintas untuk anak sekolah. Itu ada di beberapa sekolah dan di beberapa persimpangan, khususnya itu di sekolah Diman, MSen dan Min di Jambu Tape. Kemudian di Simpang Monkota ada TK yang daerah Lambu. Kemudian ada di depan SD 54, kemudian di Simpang 7 Oleh Karing yang memang lalu lintasnya sangat padat. Mungkin itu beberapa tupoksi kami, Mbak Leni. Oke, nah artinya dari 4 bidang tadi tentu punya pembangunan infrastrukturnya sendiri-sendiri ya. Nah mungkin infrastruktur dari perhubungan yang paling tampak itu mulai dari terminal tadi nih Pak ya. Terminal sini tadi ada 4 titik di Kota Banda Aceh, mulai 3 titik ya. Terminal Santan itu untuk barang, kemudian juga terminal L300 untuk penumpang ya, terutama penumpang antar kota. Satu lagi ada terminal di Kedah itu mungkin angkot ya, mungkin yang selama ini yang jarang sekali angkot digunakan. Artinya angkot di Kota Banda Aceh juga sudah berkurang eksistensinya ini Pak ya. Nah tapi juga masih dimanfaatkan. Nah mungkin pemanfaatannya kemana ini Pak? Karena begini, ini saya sampaikan juga bahwa memang terminal angkot masih ada dan masih kita peruntukkan untuk angkutan kota. Tapi kan angkutan kota semakin lama semakin berkembang. Jadi sekarang sudah beralih angkutan kota ini ke angkutan massal. Dan saat ini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, termasuk sebagian kecil di Aceh Besar, itu dibantu oleh pemerintah Aceh sudah ada bus Trans Kutaraja. Jadi bus Trans Kutaraja memang pada umumnya melayani jalur-jalur atau trayek-trayek lintasan kota dulu. Nah, jadi kita berharap ke depan nanti dengan bantuan pemerintah, yaitu mungkin yang untuk angkutan kota yang semacam labi-labi bisa kita gunakan untuk angkutan penghubung. Jadi kan angkutan Trans Kutaraja atau angkutan massal ini kan dia lintasannya lintasan utama, jalan-jalan utama. Sedangkan untuk feeder atau penghubung ke kampung, ke sekolah, ke pasar itu kan tidak ada. Jadi makanya ke depan mungkin perlu rangsangan dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi bagaimana kita menghidupkan labi-labi ini untuk jadikan angkutan penghubung. Jadi mungkin kita subsidi berapa gitu. Untuk bisa melayani akses dari halte utama ke pasar, ke sekolah, atau ke gedung-gedung pemerintahan. Artinya juga bagaimana menghidupkan kembali para supir-supir labi-labi ini. Karena mungkin labi-labi tidak ada di daerah lain, menjadi ciri khas di Aceh juga ini Pak ya. Artinya juga bisa menjadi suatu angkutan ciri khas di Aceh ya. Jadi mungkin para wisatawan juga bisa tertarik ini, oh ada labi-labi ya di Aceh. Seperti apa sih labi-labi? Nah mungkin fungsinya juga akan dialihkan sebagai penghubung ini tadi Pak ya. Oke, Pak tadi pada dasarnya indikatornya bahwa pembangunan infrastruktur itu juga yang dapat berdampak positif dan juga dapat menciptakan lapangan kerja. Nah mungkin infrastruktur yang ada di perhubungan sendiri, yang ada di Kota Banda Aceh ini sudah tidak Pak ini membantu perekonomian bagi masyarakat? Ya, jadi dalam beberapa tahun belakangan ini Dinas Perhubungan konsen membangun infrastruktur semacam kawasan parkir. Dari 2017 sampai 2022 ini kita sudah membangun sekitar 22 titik lokasi kawasan parkir di depan pertokoan GSB yang dahulunya itu banyak disalahgunakan oleh pemilik toko atau pemilik bangunan untuk berjualan atau segala macamnya. Padahal sesuai aturan bahwa GSB tersebut memang diperuntukkan untuk aktivitas publik, dan dalam hak masyarakat dan kita kembalikan fungsinya sebenarnya. Jadi fungsi yang kita kembalikan di dalam perwal tersebut, perwal nomor 44 tahun 2010 tentang fungsi bangunan gedung, itu memang diperuntukkan GSB tersebut untuk lahan parkir dan pedestrian. Nah, dan yang kita bangun 22 lokasi sudah kita lengkapi hal tersebut. Dan kalau kita lihat kenyataan di lapangan, memang kan ada yang di depan usaha memasang kanopi sampai 8 meter, 7 meter yang merupakan itu hak publik. Makanya selama ini 2017 sampai 2022 kita bangun, kita tata supaya itu kembali fungsinya untuk hak publik. Dan selama ini kalau kita lihat parkir di depan pertokoan juga, kalau seandainya tidak ada peran pemerintah kota di situ, sehingga parkir di depan pertokoan dikapling-kapling. Nah, jadi ada pamflet
dilarang Dilarang parkir parkir, selain baik. pelanggan toko A. Baik. Padahal itu merupakan hak publik Baik, semua. oke. Jadi saat sekarang ini yang kita bangun ada beberapa toko, misalnya minimal 10 toko atau 20 toko kita bangun. Jadi semua pelanggan bisa parkir di mana saja. Oh, di toko A penuh lahan parkirnya, bisa ke toko B, bisa ke toko C. Baik. Artinya semua rata bisa digunakan oleh publik. Nah, ini yang harus diluruskan kembali nih Pak Ya, ya. Mungkin ya. apa ya? Ini bahwa ada GSB-nya tadi Ya. ini, bahwa ada haknya masyarakat bahwa lahan parkir itu haknya publik. Jadi Ya. tidak bisa memasang memetakan Pamflet, ini ya. pamflet ini khusus untuk pelanggan toko ini, Ya, toko betul, ini. ya. Sebenarnya itu sudah melanggar ini Pak. Sudah ya? melanggar. Sudah Dan kita melanggar. tertibkan selalu. Begitu ada dipasang pamflet dari kawan-kawan di bidang perparkiran, itu menertibkan mengambil pamflet tersebut. Dan kita memberikan edukasi kepada pemilik usaha bahwa itu memang hak publik. Baik. Ya. Karena mungkin sering juga nih terjadi Ya. kesalahpahaman ya Pak Ya. antara yang punya usaha, yang punya pemilik Ya, toko betul. dengan yang orang yang parkir Ya. misalnya ya. Ya. Kan dilarang berparkir di depan Ya. ini gitu. Jadi akhirnya jadi ribut. Ya. Sebenarnya juga harus diluruskan kembali. Ya. Artinya adanya sosialisasi kepada para pemilik toko Ya. dan juga pada masyarakat. Ya. Jadi ini juga harus diketahui oleh kita Ya. bersama ini ya Pak ya, Karena bahwa kalau di depan pertokoan yang tidak boleh parkir, sehingga si pelanggan atau pengguna jasa atau pengguna kendaraan, dia memarkir kendaraan di badan jalan. benar. Sehingga kan mengurangi kapasitas jalan. Dan ujung-ujungnya membuat macet. Baik. Nah, jadi makanya ini kita benah pelan-pelan sehingga, dan kita mohon juga ya kesediaan dari pemilik toko yang lahannya kita bangun untuk mereka juga. Baik. Artinya juga harus toleransi juga Ya, ini Pak toleransi. ya. Memang Mungkin di saat pembangunan perlu waktu, misalnya 1 bulan, 1 bulan setengah, itu kan perlu waktu. Baik. Nggak serta-merta begitu kita rata langsung jadi Iya. dalam sehari 2 hari kan. Memang ya pemilik toko pun atau yang punya usaha ya butuh pengorbanan baik, juga lah. benar. Artinya kita juga harus saling kerjasama Ya, ini. betul. Pak pemirsa juga semakin seru bincang-bincang kita bagaimana sih pembangunan infrastruktur dari Dinas Perhubungan sendiri, terutama di wilayah Kota Banda Aceh, dan kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program talk show dan saya masih bersama Pak Zubi, Ya. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Ya, dan pemirsa tadi sudah mengawali bincang-bincang kita bagaimana pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh yang terus dibenahi dan juga memberikan layanan kenyamanan kepada masyarakat. Nah, mungkin kita lihat juga dari penggunaan transportasi di Kota Banda Aceh nih Pak. Nah, mungkin untuk penggunaan transportasi ini masyarakat Gampungnya mungkin dalam indikator perhitungannya ini Pak, Ya. banyakkah atau persentasenya berapa? Ya, terima kasih Mbak Leni. Jadi alhamdulillah di Kota Banda Aceh untuk angkutan umum sudah disupport oleh Trans-Kutaraja. Memang dari rencana awal perhitungannya 5 koridor yang mau dilaksanakan, Baik. sudah ada sekitar 4 koridor. 4 koridor yang dilayani. Jadi totalnya direncanakan 87 unit bus, Iya. yang sudah ada 52 unit bus. Baik. Dan itu sudah melayani beberapa kawasan yang ada di Kota Banda Aceh. Tapi kita jangan berpikir sempit untuk angkutan. Sebenarnya gini, angkutan umum, angkutan itu dibagi dua. Ada angkutan umum atau angkutan dalam trayek Baik. dan tidak dalam trayek. Yang Trans-Kutaraja Labi-Labi itu angkutan dalam trayek. Dalam trayek. Dia melayani lintasan A, B, Iya. B, A. Nah, dia hanya itu saja. Dia Oke. dalam trayek, dan di dalam trayeknya atau KPS-nya sudah disebutkan kartu pengawasannya. Baik. Lintasannya A, B, B, A. Kemudian yang kedua ada angkutan umum tidak dalam trayek. Oke. Nah, kita kalau dibilang di Banda Aceh sudah memadai angkutan umum. Kita sebenarnya terlupakan bahwa angkutan umum tidak dalam trayek itu salah satunya angkutan online. Online, Abang Gojek ini Nah, Pak ya. itu Baik. angkutan online itu angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek. Dan itu diakui. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau di Kota Banda Aceh ini online udah kemana saja dia. Ke pelosok Kota Banda Aceh 90 kampung pasti masuk. Nah, tuh. Tapi ada sisi lain juga, tidak dalam trayek itu, angkutan tidak dalam trayek, ada semacam taksi. Mungkin taksi di kita kurang berkembang. Baik. Ada becak, itu tidak dalam trayek juga. Baik. Nah, tapi sudah diakomodir oleh angkutan online tadi. Nah, jadi
insya Allah kalau 90 kampung yang ada di Kota Banda Aceh dengan angkutan online tidak dalam trayek tersebut sudah terlayani semua. Baik. Nah, untuk ini menarik tentang angkutan ojek online ya, ini Pak ya. Nah, untuk abang ojek ini mereka punya pangkalan khusus tidak Pak? Atau bebas saja? Atau ada aturan khusus tidak untuk di Kota Banda Aceh bagi mereka ini Pak? Di kita memang belum kita buat aturan khusus karena pangkalan mereka kan tersebar dalam wilayah kota. Dan dulu ada mereka minta yang pangkalan khusus di mal-mal semacam ya Sujia dulu. Dan sudah kita fasilitasi. Dan ke depan pun di Trans Studio Mall yang di samping Hotel Hermes kita minta supaya pemilik ataupun pengusaha mall tersebut mengalokasikan tempat untuk angkutan online. Apalagi masa pembangunan ya Pak ya, langsung disediakan, langsung disediakan oleh pihak mereka. Dan kita juga bekerjasama dengan hotel untuk menyediakan untuk tempat drop off-nya untuk angkutan online. Dan pada intinya mereka tidak keberatan. Nah, itu juga perlu perhatian juga nih Pak ya, Dinas Perhubungan terhadap para ojek online ini, baik ojek online dalam bentuk mobil ataupun dalam bentuk motor ini Pak ya. Karena juga bisa kita katakan bahwa ojek online Kota Banda Aceh itu sangat membantu. Dia itu salah satu lapangan kerja ini Pak ya, lapangan kerja yang memang bisa sangat membantu pekerjaan, adanya lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Banda Aceh. Karena sekarang nggak bisa dihindari ya, belanja online ya, semua itu juga butuh ojek online ini tadi. Karena angkutan online itu sangat terbantu untuk wisatawan sebenarnya. Selain tadi ada Trans-Angkutan Raja, ada angkutan pariwisata, tapi yang angkutan online ini sangat membantu. Apalagi kita kan ibu kota provinsi Aceh, itu sangat membantu. Baik. Karena jarak di kita kan nggak terlalu jauh kalau Kota Banda Aceh, karena kan luasan Kota Banda Aceh hanya 61 km persegi. Jadi dengan angkutan online dengan harga yang memadai bisa terjangkau lah. Nah, ini Pak, satu lagi yang mengenai infrastruktur yang paling terlihat mungkin halte ini Pak. Nah, ini juga halte di Kota Banda Aceh sudah ada beberapa titik banyak malahan Pak ya. Nah, mungkin pemanfaatan halte ini bagaimana ini Pak? Apakah cuma untuk yang naik Trans-Kuta Raja kah atau bisa untuk yang lainnya? Jadi di awal-awal kita membangun angkutan massal Trans-Kuta Raja, kita membagi tugas sebenarnya. Itu Dinas Perhubungan Provinsi itu membangun halte dan menyelenggarakan penyelenggaraan angkutan Trans-Kuta Rajanya. Kemudian dari Kota Banda Aceh membantu membangun depo angkutan umumnya, tempat istirahatnya, kantor dan deponya. Kemudian pemerintah pusat membantu untuk pengadaan busnya. Nah, dan sesuai dengan perkembangan waktu, busnya pun saat ini sudah dilakukan penambahan oleh pemerintah Aceh. Karena memang dilihat kondisi di lapangan perlu dilakukan penambahan bus-bus sedang. Karena selama ini yang dibantu oleh pemerintah pusat itu busnya besar. Jadi disesuaikan dengan kondisi wilayah yang dijangkau. Jadi semua punya tugas dan tupoksi masing-masing. Nah, dan halte ini kalau kita lihat kalau di kota-kota besar itu sudah ramah juga kepada yang disabilitas. Kalau di Banda Aceh bagaimana ini Pak? Tadi terlupakan bahwa halte di kita yang dibantu oleh pemerintah Aceh, dalam ini Dinas Perhubungan Aceh, itu ada sekitar 100 titik sudah. Kemudian seiring berkembangnya waktu ada 8 titik utama halte yang sudah kita fasilitasi untuk orang disabilitas. Karena di lintasan, terutama di lintasan pusat kota Darussalam, itu ada halte yang ramnya kita sesuaikan. Kenapa halte saat dibangun ramnya belum memenuhi? Karena kita membangun halte, pemerintah Aceh membangun halte di lahan yang ada. Jadi kita nggak ada membebaskan lahan khusus untuk membangun halte. Pada umumnya di atas saluran drainase. Jadi dengan keterbatasan lahan kita buatlah. Memang kalau seandainya, karena ketinggian halte yang dibangun disesuaikan dengan ketinggian bus. Karena bus kita high deck. Jadi ketinggian bus itu dengan lantainya 1,1 meter. Lumayan tinggi nih Pak. Lumayan tinggi karena busnya bus tinggi. Karena sudah diteliti kalau di Indonesia kalau low deck itu bisa berhenti di sembarang tempat. Jadi si pengguna jasanya latah dia nanti
begitu 100 meter jalan Berhenti. tak berhenti. Baik. Nah, ini kita bangun yang busnya high-deck dibantu oleh pemerintah pusat. Kemudian haltenya pun harus ya sudah kita survei titiknya dan dibangun memang di beberapa titik keramaian. Baik. Dan karena lahannya terbatas, ketinggian ram ataupun ramnya ada sebagian yang curam, tapi beberapa titik sudah kita rehab lah. Oke, mungkin ini yang menjadi kendala juga Pak ya, Ya. untuk yang disabilitas Ya, ya. ini udah kita rehab, terutama yang pernah sudah kita rehab di depan KFC. Di depannya sudah kita rehab, ramnya kita perpanjang. Kemudian di median tengah kita sudah buat jalur bisa dilalui oleh disabilitas. Mungkin dia disabilitas kan ada yang menggunakan kursi roda yang Iya, elektrik. benar. Nah, itu bisa dilalui karena kan median tengah kita kan tinggi, Iya. 30 cm dari badan jalan. Sudah kita belah dan kita buat jalurnya khusus untuk disabilitas. Kita kasih besi pembatas supaya jangan masuk sepeda motor. Oke. Nah, itu ada beberapa titik di koridor 1 yang sudah kita sempurnakan. Oke, mungkin beberapa titik tadi haltenya ini juga bisa dimanfaatkan bagi yang disabilitas, ini Disabilitas, Pak. Ya, mungkin ya. disabilitas juga harus menandai mana halte yang Ya. yang cocok, yang ramah Ya. untuk mereka, mana yang tidak, sehingga mereka tahu pemberhentian-pemberhentian Ya. yang bisa mereka lakukan Betul. jika mereka menggunakan bus angkutan publik ataupun Kutaraja ini ya, Ya. di Banda Aceh. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa terus membenah sebuah kota menjadi sebuah kota smart city. Nah, Ya. kita juga ingin Dinas Perhubungan bisa mewujudkan smart living-nya ini Pak. Ya. Nah, mungkin apa upaya yang dilakukan, Pak? Ya, itu kan smart living itu bagaimana kita pemerintah kota dalam hal ini itu membangun sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi. Iya. Jadi memang kalau kita lihat kalau kita Kota Banda Aceh memang akan menuju ke arah sana. Baik. Kalau seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa saya keluar dari rumah menggunakan angkutan umum itu belum terhubung. Misalnya belum ada feeder Iya, baik. yang bisa dari rumah saya ke tempat saya bekerja atau dari rumah ke tempat kampus atau ke sekolah. Jadi ke depan begitu kita keluar dari rumah sudah ada angkutan penghubung, kemudian ada angkutan hubung ke halte utama kita naik Trans Kutaraja, kemudian Trans Kutaraja sampai misalnya di kampus atau di perkantoran atau di sekolah untuk melanjutkan ke sekolahnya Ataupun ke kampusnya, ataupun ke kantornya. ke kantor menggunakan angkutan penghubung lagi. Oke. Jadi terkoneksi dia semuanya. Nah, sebenarnya angkutan penghubungnya ini bisa jadi nanti labi-labi Labi-labi, nih, Pak ya. ya, bisa Oke. labi-labi. Nah, mungkin ini juga menyebabkan masyarakat agak sedikit sungkan ataupun ya, malas ya. menggunakan transportasi publik. Ya. Lebih enak berkendaraan pribadi gitu, Pak ya. Di Kota Banda Aceh dengan luasannya yang kecil, orang bisa lebih mudah menggunakan angkutan pribadi. Baik. Itu sebenarnya karena luasan kita hanya 61 km per jam. Kalau kita lihat jaraknya mungkin kalau nggak macet dari ujung ke ujung 30 menit, 45 menit udah sampai. Sudah sampai. Tapi Oke. begitu kita menggunakan angkutan umum bisa lebih. Karena harus muter-muter lagi Ya, gitu, Pak makanya ya. pelayanan angkutan umum tersebut dia harus dipercepat. Baik. Nah, dia harus lebih cepat dari angkutan pribadi. Nah, mungkin ini juga untuk menekan angka transportasi, bisa dikatakan kendaraan bermotor yang Ya. yang terlalu membludak Ya. di Kota Banda Aceh Sekarang ini, Pak, sudah ya. sangat banyak memang. Kenapa? Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa sangat mudah memiliki atau Oke, memperoleh apalagi angkutan. kemudahan Ya, untuk mendapatkan kemudahan sepeda kendaraan, motor, sepeda motor. kredit motor Ya. begitu banyak gitu, Pak. Benar. Makanya perlu Oke. dukungan semua pihak. Baik. Nah, pemirsa, kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita usai jeda berikut ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show. Kita temenin dulu, Pak ya. Ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Pak Zubir hari ini. Ya. Nah, Pak Zubir, ternyata memang banyak yang masih harus dibenahi, Ya, masih betul. banyak PR dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Tentu untuk tujuannya membenahi layanan masyarakat Ya. ya, layanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh, atau juga masyarakat Kota Banda Aceh menjadi ibu kotanya provinsi, juga menjadi contoh untuk provinsi-provinsi, untuk maksudnya kabupaten kota lainnya. Nah, tentu di sini Dinas Perhubungan punya peran penting. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang jalanan, itu mungkin tugasnya dari Dinas PUPR ini ya, Pak ya. Ya, Nah, betul. mungkin untuk fasilitas perlengkapannya Ya. ini Pak, itu
dari Dinas Perhubungan Kota sendiri seperti Ya, apa? kalau ini kan memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau Iya. jalan yang bangun PUPR, Baik. kalau jalan kota PUPR kota. Kemudian kalau khusus untuk perlengkapannya itu ranahnya, kalau jalan kota itu ranahnya Dinas Perhubungan Kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa perlengkapan jalan itu terdiri dari misalnya rambu lalu lintas, kemudian marka jalan, kemudian alat pemberi isyarat lalu lintas. Baik. Seperti traffic light, Itu jadi wewenangnya warning light. dari Iya, Dishub wewenang sendiri. Dishub. Baik. Kemudian alat penerangan jalan, alat pengendali pengamanan jalan, kemudian fasilitas untuk jalur sepeda dan penyandang cacat. Banyak ini sebenarnya Banyak. Pak ya. Makanya jalan sudah dibangun, tapi kan harus ada fasilitas Baik, perlengkapannya pelengkapnya. supaya pengguna jalan pun tahu arahnya. Oh, ini mau tujuannya ke titik A, titik B, ada rambu. Baik. Rambu pendahulu petunjuk jalan dan rambu yang lainnya. Jadi memang kemudian di kita umumnya sudah dibangun jalan di daerah-daerah permukiman, begitu sudah jalan bagus terjadilah kecelakaan karena ada aksi kebut-kebutan lah. Oke. Kadang-kadang yang melakukan aksi tersebut bukan orang kampung tersebut, Baik. jadi orang lain. Jadi masyarakat ini melalui kepala desanya atau geciknya, kadang-kadang jalan udah bagus, minta semacam alat penghambat lah, Oke. supaya jangan kebut-kebutan. Kemudian Seperti ada- polisi tidur kah? polisi Baik. tidur. Kalau di kami namanya rubber speed bump Baik. atau semacam pita penggaduh lah. Kemudian ada juga yang kadang di kampung itu kan simpangnya pagarnya tinggi-tinggi, Oke. makanya perlu dipasang cermin cembung. Itu Oke, yang benar. banyak masyarakat minta di kami. Kalau yang untuk traffic light itu di lintas-lintas jalan utama saja. Baik. Dan itu juga bisa jadi wewenang dari Itu Dishub wewenang sendiri. kami. Baik. Jadi memang kalau kita lihat traffic light itu ada 3 wewenang di situ. Ada kementerian di jalan utama, jalan nasional, Ya. kemudian ada Dinas Perhubungan Aceh itu di jalan provinsi, ada kota yang di jalan kota, misalnya di Simpang Man, itu kemudian di Simpang DK3, di Simpang Metodis itu miliknya kota. Baik. Tapi intinya jalan sudah dibangun, sudah bagus-bagus, perlu dipasang perlengkapan jalan Ya. sesuai dengan kewenangan. Ini Pak di tahun 2022 mungkin sudah akhir juga ini Pak ya. Mungkin walaupun di akhir ataupun ada juga program ke depan di tahun 2023 nanti. Mungkin apa ini Pak yang menjadi pembangunan baru untuk infrastruktur dari Dishub sendiri di wilayah Kota Banda Aceh? Terima kasih Mbak. Jadi untuk tahun 2022 kita ada beberapa sumber dana, misalnya dana OSUS. Dana OSUS kita masih fokus membangun kawasan parkir. Baik. Kita ada membangun kawasan parkir di 4 lokasi. Semuanya berada di Jalan Mr. Muhammad Hasan Batok. Ada di depan DASU, kemudian di depan Saparasban, di depan Topik Kopi di samping terminal tipe A, dan di depan terminal tipe A sendiri, di depan 62 Kopi. Itu ada sekitar 113 pintu toko di depannya kita bangun. Kemudian kita ada juga merevitalisasi terminal Baik. dengan melakukan pengaspalan ulang di terminal Lumbata, dan kita ada merehab beberapa sarana prasarana yang ada dalam terminal. Itu untuk kegiatan dana OSUS. Untuk kegiatan dana APBK seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita banyak memasang fasilitas atau perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan tadi ini, Pak, ya, Karena baik. pada umumnya DPU memfokuskan untuk membangun jalan, fasilitasnya semacam marka, Iya. pita penggaduh, itu kita yang pasang. Jadi tahun ini banyak kita gunakan untuk memasang marka dan pita penggaduh, dan beberapa titik ada kita pasang cermin tikungan. Oke, walaupun itu di gampung-gampung ini Pak ya? Ya, di kampung-kampung, karena kan kampung itu masih merupakan jalan kewenangan kota. Kota, Nah. baik. Oke, jadi dengan apa tadi pembangunan jalan dengan Ya, marka ya, ya. peralatan yang ada di Ya. perlengkapan-perlengkapan yang untuk di jalan Di jalan jalanan, tersebut. walaupun meskipun juga di kampung-kampung Ya. juga sudah mulai ini Pak ya. Ya. Terutama juga cermin-cermin cembung ini Cermin Pak ya, cembung, sangat karena membantu sebenarnya. betul. Cuma ada juga tangan-tangan usil ya. Iya. Maksudnya penasaran kenapa cermin itu begitu ditekan bisa masuk ke dalam, langsung dia langsung muncul lagi. Baik, ya baik. kan? Nah mungkin pihak aparatur gampung juga nih Pak harus perlu peran serta, harus ya kan? peran serta mengingatkan masyarakatnya bahwa ini Ya. sudah dibantu. Ya. Kalau kita jaga Jaga sama-sama, bersama. baik. Karena kalau fasilitas tersebut nggak kita jaga bersama, tiap tahun yang kita benahi di itu saja. Oke. Nah,
Baik, jadi tidak ada pembangunan ke yang fasilitas yang lain, tapi hanya itu saja yang dibenahi gitu Pak ya. Kalau semacam jalan sudah dibangun di PU. Di kita kan menambah, ya kita bilang aksesoris lah. Ya, kalau misalnya anak perempuan, dia sudah manis kalau dikasih bedak, gincu, itu kan makin manis. Dikatkan pita. Nah, baik, mungkin apa sih menjadi harapan besar dari pemerintah Aceh terhadap Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sendiri, terutama juga dalam bidang infrastrukturnya ini Pak? Kita mungkin dalam membangun infrastruktur Kota Banda Aceh nggak bisa sendiri. Baik. Perlu ada bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. Kita nggak mau juga mereka melanggar kewenangannya. Makanya dengan dibantu oleh pihak provinsi ataupun kementerian, tugas kita yang sesuai kewenangan akan semakin mudah. Nah, jadi fokus kami memang dengan keterbatasan dana, itu kita bangun memang yang sangat urgen. Karena contoh, kenapa kita bangun kawasan parkir? Jalan kita beberapa tahun terakhir ini tidak pernah bertambah. Jaringan jalannya seingat saya setelah tsunami itu hanya 2 jaringan jalan baru yang ada. Simpang Surabaya ke arah Simpang Lapenerut di depan Terminal Batok. Kemudian dari Simpang WPKP ke arah Jembatan Pango. Itu pun masih untung. Hanya ini yang bertambah. Hanya itu yang bertambah setelah pasca tsunami. Makanya kita berharap dukungan semua pihak. Kemudian karena jalannya terbatas, lebar jalannya tidak bertambah bertahun-tahun, kita berharap yang bertambah ini, kendaraan tetap bertambah. Kita berharap bahwa si masyarakat pengguna jalan jangan menggunakan badan jalan untuk parkir. Kenapa? Kalau seandainya dia gunakan lagi untuk parkir, sedangkan kapasitas jalan kita sangat terbatas, pasti ujungnya akan macet. Nah, makanya kita fokus buat kawasan parkir. Karena si masyarakat ini begitu kita tindak, Pak, Bapak nggak boleh, Ibu nggak boleh parkir di badan jalan, apalagi jalan nasional dan jalan provinsi, nggak boleh parkir. Begitu ditanya ke kita, kami mau parkir di mana Pak? Artinya tanya solusinya lagi nih Pak ya? Makanya kita buat solusi, kita bangun kawasan parkir. Jadi kita bisa edukasi masyarakat, kalian Bapak Ibu tidak boleh parkir di badan jalan, ini kawasan parkir di depan pertokoan sudah kami sediakan. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang kita lakukan selama ini. Oke, mudah-mudahan kedepannya juga kawasan parkir ini lebih diperluas lagi titik-titiknya ini Pak di Kota Banda Aceh, sehingga juga masyarakat yang ingin menggunakan lahan parkir ini juga dengan mudah, ya tidak lagi parkir di badan jalan. Nah, mungkin memang ke depan nanti kita inovasi-inovasi kawasan yang kita bangun itu nanti bisa ke non tunai, tapi itu perlahan langkah-langkah itu sudah kita tuju ke situ. Jadi pertama kita bangun kawasan, nanti perlahan-lahan nanti kita cara pembayarannya, konsepnya seperti apa. Baik. Nah, pemirsa, demikian bincang-bincang kita tentang bagaimana sih pembangunan infrastruktur perhubungan Kota Banda Aceh yang terus dibenahi setiap tahunnya. Yang mudah-mudahan dengan apa yang sudah dibangun ini sudah memberikan layanan terbaik kepada pemirsa dan kepada masyarakat tentunya, dan tentu ada juga program-program di tahun berikutnya nanti yang akan terus dibenahi, mungkin dengan penambahan lahan parkir, dengan penambahan perlengkapan jalan dan sebagainya yang tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat demi kenyamanan penggunaan jalan dan juga keselamatan penggunaan jalan juga. Dan terima kasih Pak Zubir pada kesempatan hari ini, dan saya Feni mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.